Analisis perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia dan dampaknya terhadap minat investasi masyarakat. Kerja kelompok dari kelompok 3. Dosen Bapak Fajar Satria. Analisis perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia dan dampaknya terhadap minat investasi masyarakat. Kerja kelompok dari kelompok 3. Dosen Bapak Fajar Satria. Analisis perusahaan yang di sini ada nama kelompok kami. Yang pertama Rocky Steven, NIM 2024 01 01 157. Yang kedua Rivaldo Chandra 2024 01 01 080. Yang terakhir Wilson Ramdhani, NIM 2024 01 01 272. Di sini ada nama kelompok kami. Yang pertama Rocky Steven, NIM 2024 01. Selanjutnya adalah latar belakang. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia karena menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Salah satu cara perusahaan memperoleh tambahan modal adalah melalui initial public offering atau bisa disebut IPO, yaitu proses penawaran saham kepada publik untuk pertama kalinya. Melalui IPO, masyarakat memiliki kesempatan menjadi pemegang saham dan ikut menikmati potensi pertumbuhan perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap IPO terus meningkat, terutama di kalangan investor muda, yang semakin mudah mengakses investasi melalui platform digital. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan IPO dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan initial public offering? Yang kedua, apa alasan perusahaan memilih melakukan IPO sebagai sumber pendanaan? Yang ketiga, bagaimana perkembangan IPO di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Yang keempat, bagaimana pengaruh IPO terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal? Yang kelima, apa saja keuntungan dan risiko yang perlu diperhatikan saat berinvestasi pada saham IPO? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan pengertian initial public offering dan proses pelaksanaannya. Yang kedua, menganalisis perkembangan perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dampak IPO terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, memberikan edukasi mengenai manfaat, peluang, serta risiko investasi pada saham IPO. Selanjutnya ada Pengertian IPO. Initial Public Offering atau disebut IPO adalah proses ketika sebuah perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan BI. Dengan melakukan IPO, perusahaan berubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, yaitu TBK, sehingga masyarakat dapat membeli dan memiliki sebagian kepemilikan perusahaan melalui saham. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, tujuan perusahaan melakukan IPO adalah mendapatkan tambahan modal untuk mendukung kebutuhan pendanaan perusahaan. Kedua, mengembangkan usaha seperti membuka cabang baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau melakukan ekspansi bisnis. Ketiga, meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan karena menjadi perusahaan terbuka yang lebih transparan dan dipercaya oleh investor. Yang terakhir, memperluas kepemilikan saham sehingga masyarakat dapat ikut memiliki dan berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Alasan perusahaan melakukan IPO. Perusahaan melakukan initial public offering atau disebut IPO karena dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan bisnis. Melalui IPO, perusahaan memperoleh tambahan modal dari masyarakat yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Beberapa alasan perusahaan melakukan IPO antara lain yaitu mendapatkan dana untuk ekspansi seperti membuka cabang baru, menambah kapasitas produksi, atau mengembangkan produk. Kedua, melunasi utang sehingga kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Ketiga, meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan karena perusahaan terbuka dinilai lebih profesional dan dipercaya oleh investor. Keempat, mempermudah memperoleh pendanaan di masa depan, baik melalui penerbitan saham maupun instrumen keuangan lainnya.
Terakhir, meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan, karena perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh perusahaan IPO di Indonesia yang sekarang lagi viral, yaitu yang pertama Beach, kedua PRDL, ketiga IMMI, yang keempat Jelly, yang kelima Rans, yang keenam CGIA. Perusahaan-perusahaan tersebut menarik perhatian investor karena memiliki perspektif bisnis dan potensi pertumbuhan yang dinilai baik. Di sini ada dampak IPO terhadap masyarakat. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Yang positif kita bisa bilang menambahkan pilihan investasi yang pertama. Yang kedua, meningkatkan jumlah investor. Ketiga, mendorong literasi keuangan. Keempat, membantu pertumbuhan ekonomi. Dan di sini ada juga dampak negatif. Yang pertama yaitu risiko kerugian jika harga saham turun. Kedua, investor pemula mudah terpengaruh tren atau yang bisa kita sebut FOMO. Di slide 10 ini ada faktor yang meningkatkan minat investasi. Minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal terus meningkat karena didukung oleh berbagai faktor yang memudahkan dan memberikan peluang keuntungan bagi investor, terutama investor pemula. Beberapa faktor yang meningkatkan minat investasi antara lain yaitu yang pertama ada potensi capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh ketika harga saham meningkat. Yang kedua itu ada kemudahan membuka rekening saham, karena proses pendaftaran kini dapat dilakukan secara online. Dan yang ketiga itu ada edukasi melalui media sosial, yang membuat masyarakat lebih mudah memahami dasar-dasar investasi. Dan keempat itu ada aplikasi investasi yang mudah digunakan, sehingga transaksi saham menjadi lebih praktis dan cepat. Yang kelima itu ada kepercayaan terhadap perusahaan yang melakukan IPO, karena perusahaan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Di slide 11 ini ada analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPO mampu menarik lebih banyak investor baru dan membantu perusahaan memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Minat investasi masyarakat juga meningkat, terutama di kalangan generasi Z dan milenial. Namun sebelum membeli saham IPO, investor tetap perlu melakukan analisis fundamental agar keputusan investasi lebih tepat dan risiko dapat dikurangi. Kesimpulan presentasi, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa initial public offering atau IPO merupakan cara perusahaan memperoleh tambahan modal dari masyarakat melalui penjualan saham. IPO tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi, meningkatkan jumlah perusahaan yang melakukan IPO, turut mendorong minat investasi masyarakat. Namun edukasi mengenali investasi tetap diperlukan agar masyarakat memahami manfaat dan risiko sehingga dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih bijak. Di slide 13 ini untuk bagi masyarakat, itu yang pertama, pelajari laporan keuangan dan prospek perusahaan sebelum membeli saham. Yang kedua itu, jangan hanya mengikuti tren atau hype IPO. Untuk bagi pemerintah dan BI, terus meningkatkan edukasi pasar modal kepada masyarakat. Yang kedua itu memperluas program literasi investasi agar masyarakat lebih memahami manfaat dan risiko investasi saham. Untuk bagi perusahaan, yang pertama itu menjaga transparansi informasi kepada investor. Dan yang kedua itu menyampaikan laporan dan informasi perusahaan secara jelas dan tepat waktu.